Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Jara Wagga, kelompok bait tentang usia tua. Bait 150. Athinang nagarang katang mangsa lohitale panang yatha jara cak macuca mano makko ca ohito. Bait 150 artinya, kota atau tubuh ini terbuat dari tulang belulang yang dibungkus oleh daging dan darah. Disinilah terdapat kelapukan dan kematian, kesombongan dan iri hati. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 150 Jarawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Rupananda Theri atau Janapada Kalyani. Janapada Kalyani adalah putri dari Gotami, ibu tiri Pangeran Siddhartha. Karena sangat cantik, Putri Janapada Kalyani dikenal dengan nama Rupananda. Dia menikah dengan Nanda, saudara sepupu Pangeran Siddhartha. Pada suatu hari dia merenung, kakak saya yang akan menjadi raja telah meninggalkan keduniawian menjadi biku dan telah mencapai kebuddhaan. Rahula, anak dari kakak saya, suami saya, ibu saya, mereka semua telah meninggalkan keduniawian untuk menjadi biku dan bikuni. Sekarang tinggal saya sendiri di sini. Setelah merenung demikian,
Dia pergi ke wihara untuk ditahbiskan menjadi seorang bikuni. Bukan karena keyakinan, tetapi hanya meniru orang lain dan merasa kesepian tinggal seorang diri. Setelah menjadi bikuni, Rupananda sering mendengar bahwa Sang Buddha mengajarkan tentang ketidakkekalan, sehingga dia berpikir kalau dia bertemu dengan Sang Buddha, pasti beliau akan mencela kecantikannya. Sehingga dia berusaha untuk menghindari perjumpaan dengan Sang Buddha. Akan tetapi, karena begitu banyak orang memuji Sang Buddha, akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan Sang Buddha bersama para bikuni. Ketika Sang Buddha bertemu dengan Rupananda, beliau berpikir, duri hanya dapat dikeluarkan dengan duri. Rupananda sangat melekat terhadap tubuhnya dan sangat sombong akan kecantikannya. Dia harus meninggalkan kemelekatan dan kesombongan akan kecantikannya. Kemudian Sang Buddha dengan kemampuan batin luar biasa menciptakan seorang anak gadis yang sangat cantik, berusia kira-kira 16 tahun dan duduk di dekatnya. Anak gadis itu hanya dapat dilihat oleh Sang Buddha dan Rupananda. Ketika Rupananda melihat anak gadis tersebut, Rupananda merasa dirinya hanyalah seekor gagak yang tua dan jelek dibandingkan dengan anak gadis itu yang seperti seekor angsa putih. Rupananda begitu mengagumi wajah anak gadis tersebut yang cantik jelita. Tetapi ketika Rupananda memperhatikan sungguh-sungguh, dia terkejut karena anak gadis tersebut bertambah tua berusia 20. Terus-menerus ia memperhatikan anak gadis yang berada di samping Sang Buddha itu bertambah tua dan menjadi sangat tua. Anak gadis itu berubah dari anak gadis muda menjadi setengah baya, tua, dan sangat tua. Rupananda menyadari bahwa dengan timbulnya bayangan baru, bayangan lama lenyap. Dan dia mulai menyadari proses perubahan yang terus-menerus dan kelapukan tubuh. Dengan kesadaran ini, kemelekatan terhadap tubuhnya berkurang. Pada saat itu, bayangan anak gadis yang ada di dekat Sang Buddha telah berubah menjadi wanita jompo yang tidak dapat mengatur gerak tubuhnya lagi, terjatuh. Akhirnya bayangan wanita itu meninggal dunia. Dari tubuhnya muncul belatung, cairan tubuh keluar dari 9 lubang. Burung gagak dan pemakan bangkai mencabik-cabik bangkai itu. Setelah melihat semua ini, Rupananda merenung. Gadis muda itu menjadi tua dan jompo, kemudian meninggal dunia di sini, di hadapan mataku. Sama halnya dengan tubuhku akan menjadi tua dan rusak, akan merupakan sarang penyakit dan juga akan meninggal dunia. Kemudian Rupananda menyadari akan corak sebenarnya kelompok kehidupan. Pada saat itu, Sang Buddha memberikan khotbah tentang ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan ketanpa intian dari kelompok kehidupan atau khandha. Dan Rupananda mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 150 berikut. Kota atau tubuh ini terbuat dari tulang belulang yang dibungkus oleh daging dan darah. Disinilah terdapat kelapukan dan kematian, kesombongan dan iri hati. Rupananda mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah dhamma itu berakhir. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang